Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Kali ini saya ingin memperbarui video saya yang lama, yaitu apa obat-obatan yang wajib dan perlu untuk pasien yang isolasi mandiri di rumah, ya, demi keselamatan kita bersama dari virus COVID-19, ya. Perlu diketahui bahwa ada 4 prinsip utama merawat pasien COVID-19 di rumah, ya, isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, itu harus memastikan makanan yang bergizi. Melawan virus COVID-19 itu memerlukan zat gizi, ya. Kalau biasanya makannya biasa saja, sekarang harus lebih bergizi, ya. Pastikan proteinnya yang cukup, ya, seratnya yang cukup, ya. Makanan yang bervitamin yang cukup gitu. Dan yang kedua, makanan ini sebaiknya harus yang mudah dicerna, ya. Kalau bisa yang lunak, terutama kalau lagi demam badannya, tenggorokannya lagi sakit, perutnya sakit, itu harus memilih makanan yang lebih mudah dicerna dan tidak merangsang, ya. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita di rumah isolasi mandiri melawan virus COVID ini, kita harus memastikan bahwa kita tidak kekurangan cairan, tidak dehidrasi. Kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa panas 1 derajat Celcius naik 1 derajat Celcius saja, misalkan dari 37 ke 38, maka kita akan kehilangan cairan yang menguap, ya, karena panas tubuh kita, cairan tubuh kita akan menguap lebih banyak, kurang lebih 200 mili, ya, setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi kita harus nambah, minumnya biasanya 8 gelas jadi 9 gelas, ya. Kalau misalkan panasnya sampai 39, minimal 10 gelas, itu kurang lebih, ya, dengan berat badan yang ideal seperti saya, misalkan 65 sampai 70 kilogram misalnya, itu kurang lebih segitu. Dengan berat badan yang lebih, tentu cairan yang dibutuhkan juga lebih. Misalkan 80 kilo, dengan saya cairan yang dibutuhkan jauh lebih banyak, yang 80 kilogram gitu. Yang ketiga, memastikan bahwa kita cukup tidur, cukup istirahat. Jadi istirahat ketika kita menghadapi virus COVID ini sangat penting, ya. Sangat amat penting untuk mempercepat penyembuhan dan membuat imunitas kita bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Nanti kemarin sudah saya kasih tips juga, nanti saya kasih tips juga untuk obat-obatan sederhana yang membuat kita cukup tidur, ya. Yang keempat, kita tidak boleh terlambat memberi oksigen. Gitu, ya, memberi oksigen ketika dibutuhkan, ketika saturasinya sudah turun, misalkan di bawah 90%, itu wajib cepat-cepat diberikan oksigen dan ke rumah sakit atau ke UGD setempat. Jadi kalau di rumah nggak ada oksigen, wajib ke UGD setempat. Tapi kalau di rumah ada oksigen, wajib diberikan oksigen di rumah, paling nggak untuk mempertahankan hingga tersedia kamar di rumah sakit, ya. Itu 4 prinsip utama, ya. Yang prinsip berikutnya adalah yang kelima yang akan kita bahas, yaitu kita boleh memakai obat-obatan untuk memperingan gejala, ya, supaya selama kita menderita COVID tidak terlalu menderita dan membuat tubuh kita menjadi fight, ya, terhadap COVID-19 dan sembuh, ya. Itu. Jadi fungsi obat-obatan di sini sebenarnya kita sudah seperti video saya sebelumnya sudah saya bahas bahwa tidak ada obatnya sekarang ini, ya. COVID-19 itu belum ada obatnya. Yang kita lakukan adalah obat-obat yang memperbaiki kondisi tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa melawan virus itu dengan jauh lebih baik, lebih kuat, ya. Juga obat-obatan yang membuat kita tetap bisa semangat menghadapi virus COVID ini. Jadi banyak saya dengar dari pasien, ya, ketika panasnya tinggi sekali, ketika sakit kepala super hebat, ya, ketika badannya benar-benar terasa remuk, itu membuat semangat mereka patah. Nah, inilah yang membuat virus COVID-19 akan bisa mengobrak-abrik sistem kekebalan tubuh kita ketika semangat kita mulai patah. Nah, untuk membantu kita supaya nggak patah ini, kita memerlukan obat-obatan bantuan obat-obatan, ya. Misalnya gini, ya, kalau orang OTG, orang tanpa gejala dan terkonfirmasi COVID, obatnya apa? Kita udah masih sama seperti yang dulu, tidak perlu obat apa-apa, ya. Kalau mau obat, cukup vitamin saja. Kalau saya milih yang sederhana, ya, vitamin C, ya, vitamin C, vitamin yang diemut-emut itu 2 kali sehari cukup, ya. Tidak perlu obat apapun dan kita akan sembuh dengan
cepat ya kalau kita tanpa gejala. Gimana dengan multivitamin, Dok? Dengan vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, zinc dan lain sebagainya, vitamin A dosis tinggi, vitamin E. Kalau orang tanpa gejala sebenarnya tidak memerlukan itu, kecuali orangnya memang kekurangan vitamin ya. Orang yang pemeriksaan darahnya kekurangan vitamin D ya silahkan mengkonsumsi vitamin D. Kalau nggak mau makan buah dan sayur, silahkan minum vitamin C dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk jaga-jaga saja boleh. Saya memilih multivitamin ya, multivitamin misalnya nih Farmaton Formula itu multivitamin. Saya nggak ada endorse dari manapun ya. Ini contoh saja untuk mempermudah ya teman-teman semuanya. Pasien-pasien yang isoman di rumah. Jadi saya biasanya memakai multivitamin yang sering saya pakai yaitu Farmaton Formula misalnya. Ada vitamin C-nya, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin dan zinc ya sudah lengkap semuanya dengan dosis yang cukup tepat ya nggak berlebihan dosisnya. Itu cukup 1 kali sehari sudah cukup gitu. Terus gimana dengan yang ada gejala? Yang ada gejala misalnya nih gejala panas ya, kita cukup memakai paracetamol saja ya. Kemarin sudah saya berikan contoh bagaimana cara memakai paracetamol yang benar ya. Kita minum paracetamol nih, terus kemudian diikuti minum 1 gelas air untuk flushing panasnya ya, biar panasnya keluar semuanya ya. Jadi paracetamol ini fungsinya adalah salah satunya dia menangkap prostaglandin, zat yang membuat peradangan di otak sana ya. Jadi yang membuat suhu kita jadi naik itu karena otak kita di setting naik suhunya karena ada prostaglandin atau zat radang di sana. Nah, diperkirakan paracetamol ini adalah menangkap prostaglandin yang ada di sistem nafas pusat kita, sistem syaraf pusat kita. Ya. Terus kemudian kemarin juga saya berikan tips yaitu ketika panasnya tinggi sekali ya, tidak bisa turun-turun dengan paracetamol saja. Itu yang pertama ditambah minuman air tadi, yang kedua dikompres. Yang ketiga kalau perlu itu ditambahkan asam mefenamat. Ya, asam mefenamat itu fungsinya untuk menangkap prostaglandin atau zat penyebab peradangan yang ada di tubuh kita selain di otak ya, selain di sistem saraf pusat. Itu jadi kerjasama di sini ditangkap, di sini juga ditangkap oleh asam mefenamat. Itu saran saya ya. Itu boleh dipakai, boleh juga tidak. Itu. Jadi paracetamolnya bisa dikurangi dosisnya sedikit ya, 350 mg saja. Kemudian tambah asam mefenamat 250 mg dan jangan lupa minum air ya. Ditambah lagi kalau perlu dilakukan kompres sehingga pasien demamnya turun, sakit kepalanya membaik dan lain sebagainya ya. Kalau malam tadi karena kita butuh tidur yang cukup, tambahkan CTM setengah sampai 1 tablet. Itu obat yang murah sekali ya, murah meriah dan efektif untuk membuat kita ngantuk ya. Ketika kita ngantuk, kita bisa tidur dengan tenang. Besok kita siap lagi melawan virus yang masih menggerogoti tubuh kita ya, seperti itu. Terus kemudian untuk obat batuk ya itu banyak sekali yang beredar ya di luar sana. Silahkan dipilih sesuai yang biasanya dipakai dan cocok ya. Jadi bebas ya. Tapi ya kita perlu mengingat bahwa sebagian obat batuk itu sudah mengandung paracetamol. Jadi kalau yang sudah mengandung paracetamol, kita jangan minum paracetamol lagi ketika kita panas karena sudah ada paracetamolnya. Misalnya nih Panadol cold and flu yang beredar di luar sana itu sudah mengandung paracetamol. Jadi jangan tambah Sanmol lagi atau paracetamol lagi ya ketika masih panas. Terus kemudian ada lagi paratusin. Paratusin ini biasanya untuk batuk, pilek, panas. Nah ini saya juga berikan ke pasien-pasien saya yang efek sampingnya juga ngantuk karena ada CTM 2 mg ya. Jadi kalau sudah minum ini ya nggak perlu tambahan CTM tadi. Tapi kalau cuma nggak ada batuk pilek ya minumnya paracetamol plus CTM itu ya. Tapi kalau ada batuk pilek boleh minum paratusin. Sudah ada obat batuknya, udah ada obat pileknya, udah ada CTM-nya membuat kita tidur lebih nyenyak ya. Terus OBH Nelco misalnya, OBH Nelco itu yang sirup ya, yang suka sirup silahkan minum yang sirup. Itu juga ada paracetamolnya ya. Paracetamolnya 135 mg per 5 cc. Jadi kalau kita orang dewasa minumnya kurang lebih 15 cc atau 3 sendok teh ya, itu minimal ya. Itu membuat kita juga bebas dari demam, batuk dan pilek juga membaik seperti itu. Terus kemudian kalau hanya gejalanya pilek apa dok obatnya ya? Banyak obat-obatan yang beredar di luar sana misalkan Treminsa, Rinovet 2 kali sehari ya, ini masing-masing 2 kali sehari.
kemudian Activate juga ada, tapi Activate-nya hati-hati, ada Activate yang untuk batuk juga ya. Jadi batuk dan pilek juga ada. Terus kemudian ada Rhinos SR, itu 2 kali sehari juga ya, itu untuk pilek saja. Kalau gejalanya cuma pilek saja ya, itu cukup obat itu saja, nggak perlu yang ada paracetamolnya. Tapi kalau misalkan pilek dan pegel-pegel, ya pilihlah obat-obatan yang ada paracetamol dan obat-obatan pilek, misalnya Neosep atau obat-obatan yang di warung banyak itu ya, untuk pilek ya. Kemudian kalau sakit kepala dan sakit otot ya, tadi sudah saya beritahukan bahwa kita bisa memakai tambahan yaitu asam mefenamat ya, ada Mevinal, Ponstan, Pondek dan lain sebagainya, itu sama. Isinya asam mefenamat, itu membantu kita meringankan sakit kepala kita ya, sakit kepala yang luar biasa. Biasanya ini menghancurkan semangat orang-orang yang sedang berusaha survive dari COVID ya. Itu makanya harus dibantu dengan obat-obatan biar dia tetap tidak kesakitan dan bisa berpikir lebih jernih lagi ya, bisa lebih semangat lagi. Kemudian kalau perlu ditambahkan CTM juga, obat sakit kepala dan sakit otot ini. Kenapa? Yaitu tadi bisa menimbulkan efek ngantuk, sehingga ketika kita ngantuk, kita istirahat dengan baik, growth hormon kita muncul dan membuat tubuh kita pulih dengan lebih baik ya. Kemudian bagaimana dok dengan antibiotik? Ya, antibiotik dari dulu saya tidak menyarankan dan sekarang pun juga tidak menyarankan sama sekali antibiotik. Kenapa? Nah, dari WHO sendiri sudah melakukan rilis bahwa mereka menentang hingga terakhir ya, WHO mengeluarkan tentang obat-obatan COVID ini tanggal 21 Januari 2021. Itu mereka tetap menantang penggunaan antibiotik pada pasien COVID-19, apalagi yang dirawat di rumah ya, yang hanya ringan, sedang, bahkan tanpa gejala. Itu tidak perlu antibiotik sama sekali. Gimana dengan azitromisin? Sudah sudah dikeluarkan rekomendasi yang memperkuat video saya sebelumnya, yaitu bahwa rekomendasi dari 5 organisasi profesi ID di Indonesia ya, bahwa azitromisin tidak digunakan lagi untuk melawan virus COVID-19 ya. Jadi jangan meminum itu karena efek sampingnya banyak dan juga bisa menimbulkan resistensi bakteri. Jadi kalau setiap orang yang kena virus minum obat antibakteri, lama-lama bakteri di Indonesia akan resisten terhadap bakteri. Ketika kita membutuhkan benar-benar azitromisin, maka tidak bermanfaat lagi karena bakterinya banyak yang resisten ya, seperti itu. Jadi dari 5 organisasi profesi sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak perlu azitromisin ini ya. Dan juga antibiotik yang lain tidak perlu ya, penyakit virus tidak perlu antibiotik karena antibiotik tidak membunuh virus tetapi membunuh bakteri. Itu yang harus diingat. Terus gimana nih kalau sudah terlanjur minum? Terlanjur minum, dok, saya udah terlanjur minum nih, ini saya udah minum hari kedua, hari pertama, hari ketiga. Padahal saya dikasih 5, ada yang dikasih 10, gimana dok? Hentikan sekarang juga. Itu dari Prof. Zubairi Jurban, itu dari spesialis yang cukup terkenal ya dari RSCM, juga mau mengatakan hal yang sama, bahwa kalau sudah terlanjur minum azitromisin, hentikan dan tidak perlu dilanjutkan. Seperti itu, jadi tidak perlu dihabiskan ya. Itu dari 5 organisasi profesi pada bulan Juni kemarin juga mengeluarkan himbauan yang sama. Jadi itu sudah diperkuat oleh organisasi profesi. Selain dari WHO juga menyatakan hal yang sama. Jadi pemberian antibiotik itu hanya ketika pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit. Dan itu pun harus dilakukan blood culture atau pengembangbiakan bakteri yang ada dalam darah kita. Dan ketika terbukti memang ada bakteri yang ikut menginfeksi kita, karena imun kita sedang turun ya, itu boleh diberikan antibiotik sesuai dengan tesnya ya. Tesnya apa, dia sensitif dengan antibiotik apa, itulah yang diberikan. Tapi kalau di rumah, isolasi mandiri di rumah tidak perlu sama sekali. Bahkan di rumah sakit, kalau bukti bahwa ada infeksi bakterinya tidak ditemukan, juga tidak perlu diberikan ya. Kemudian bagaimana dengan antivirus ya? Antivirus saat ini dari 5 organisasi profesi disarankan adalah Avigan ya, Avigan atau Favipiravir ya. Ini dosisnya cukup besar ya. Avigan ini yang diberikan yaitu hari pertama itu 2 kali 8 tablet atau 1600 mg. 2 kali 1600. Itu hari pertama, 2 kali 8 ya. Jadi satu tablet dari Avigan itu berisi 200 mg Favipiravir ya. Jadi kalau hari pertama itu 2 kali 1600, artinya 2 kali 8 tablet.
Ya, 16 tablet hari pertama. Hari kedua sampai hari kelima itu 2 kali 600 atau 2 kali 3 tablet. Sampai hari kelima saja. Seterusnya tidak perlu favipiravir. Apakah wajib itu diberikan untuk setiap pasien? Nah, ini yang jadi tricky, ini yang harus diperhatikan betul oleh pasien di rumah. Perhatikan penjelasan saya ya. Jadi siapa orang-orang yang membutuhkan favipiravir atau Avigan ini? Sebenarnya pertama, orang-orang yang kemungkinannya sudah akan memberat ya. Jadi punya komorbid misalnya, punya komorbid yang cukup banyak, terus kemudian ada tanda-tanda pemberatan misalnya, mulai ada sesak nafas dan lain sebagainya. Itu kemungkinan akan memerlukan Avigan ini. Sebagai apa? Sebagai sebuah cara ya empiris namanya, empiris. Karena ini belum terbukti membunuh virus COVID-19 ya. Belum terbukti efektif dan efisien ya. Jadi ini masih dalam taraf uji coba kalau di seluruh dunia ya. WHO menyatakan ini masih taraf uji klinis. Jadi yang pertama kemungkinan memberat besar. Yang kedua harus diberikan oleh dokter, harus diberikan oleh rumah sakit, harus diawasi ya. Jadi tidak boleh membeli sendiri di warung, di toko, di toko online atau di apotek, kemudian diminum-minum sendiri ya. Karena efek sampingnya cukup banyak ya. Efek sampingnya bisa mulai mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, sakit otot ya. Yang justru diare, yang justru nanti bisa mengganggu penyembuhan COVID-19 ini. Jadi kalau kita asal pakai favipiravir atau Avigannya juga tidak baik. Kalau saran saya yang di rumah tidak usah memakai ini, kecuali Anda memiliki dokter pribadi dan dokter pribadi Anda menyarankan itu dan mengawasi Anda semuanya yang ada di rumah sambil diobati dengan favipiravir ini atau Avigan ini. Selain itu tidak usah ya. Kalau saran saya tidak perlu, kecuali yang dirawat di rumah sakit silahkan mengikuti regimen yang ada di rumah sakit karena di sana dirawat dan diobservasi dengan ketat ya oleh dokter-dokter yang ahli ya. Jadi kalau di rumah ini ada studi RCT ya. Studi RCT itu salah satu studi yang tertinggi levelnya. Itu di Jepang, 89 pasien diberikan Avigan ya pada hari pertama dan hari ke-6. Kemudian dilihat nih outcome-nya. Itu ternyata kecepatan penyembuhannya tidak jauh berbeda ya. Kemudian angka kematiannya juga tidak jauh berbeda. Artinya apa? Ya ini masih belum dipastikan bahwa manfaatnya cukup besar ya. Jadi kalau misalkan untuk di rumah sakit silahkan mengikuti regimen. Tapi kalau di rumah saran saya tidak perlu menggunakan Avigan ini ya, karena efek sampingnya cukup banyak dan beresiko bagi menghambat penyembuhan pasien COVID-19. Oke, itu aja mungkin ya yang perlu saya bahas pada kali ini karena videonya udah cukup panjang. Nanti kita akan lanjutkan. Silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang cukup menarik akan saya bahas di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah tetap semangat. Kalian pasti survive. Dadah.